Baik, kami dari kelompok RB7 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Historical Plan Crashes. Next, Bang. Yang beranggotakan Muhammad Iqbal dengan NIM 118140130, Ferawati Manurung dengan 120140196, Gracia Stepu 120140084, dan saya sendiri Dinta Bahagia 120140235, Noviana Gresita 120140239. Next. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ferawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dataset yang akan kami gunakan. Nah, dataset yang akan kami gunakan itu merupakan hasil dari sortir dari sumber data yang telah kami dapatkan. Sumber data yang kami dapatkan itu berasal dari Kaggle dengan judul Historical Plan Crashes, di mana di Historical Plan Crashes ini kami memberikan sebuah database yang berasal dari Plan Crash Info, berisi database dari tahun 1920 sampai 2023. Nah, untuk yang akan kami lakukan pada pembuatan visualisasi data ini, kami menggunakan 10 tahun terakhir, di mana itu dimulai dari tahun 2013 sampai 2023. Untuk hasil yang telah kami dapatkan, hasil sortir yang kami peroleh dari 10 tahun terakhir itu, kami melakukannya di Excel dan kami mendapatkan atributnya berupa ada date, dan juga ada crash location, lalu ada latitude, ada longitude, ada crash site, lalu ada crash cause, ada fatalities, dan yang terakhir ada total passenger. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Noviana. Kemudian di bagian objektif eksplorasi, analisis dataset riwayat kecelakaan pesawat 10 tahun terakhir, yaitu dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2023, melibatkan yang pertama ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan penerbangan yang menyebabkan kecelakaan pesawat. Yang kedua ada menganalisis pola dan lokasi kecelakaan pesawat untuk memahami wilayah rawan kecelakaan. Yang ketiga ada meneliti tren jumlah kecelakaan pesawat dan korban per tahun untuk memahami perubahan dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada menerapkan visualisasi yang efektif untuk mempermudah penyampaian dan pemahaman informasi kepada masyarakat umum. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Gracia. Selanjutnya untuk insight, yang pertama itu untuk faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu terdiri dari sistem atau komponen malfunction yang terjadi sebanyak 27 kali. Yang kedua itu untuk control flight into terrain terjadi sebanyak 26 kali. Yang ketiga landing error terjadi 19 kali. Yang keempat unknown terjadi 18 kali. Yang kelima loss of control terjadi 17 kali. Selanjutnya itu take off dan pilot error terjadi 13 kali. Shot by missile terjadi sebanyak 4 kali dan hijacking terjadi 2 kali. Yang kedua itu untuk faktor wilayah kecelakaan. Untuk visualisasi petanya, lokasi kecelakaan pesawat terjadi di bandara, pegunungan, dan lapangan atau area terbuka yang merupakan 3 titik rawan kecelakaan paling banyak. Untuk lokasi bandara itu terjadi sebanyak 34 peristiwa, di pegunungan sebanyak 29 peristiwa, di lapangan atau area terbuka sebanyak 23 peristiwa, di perairan sebanyak 20 peristiwa, di pemukiman 16 peristiwa, di hutan 16 peristiwa, serta di jalan raya atau tol terjadi 3 peristiwa. Yang ketiga untuk analisis tren kecelakaan, pada grafik line chart, tren jumlah korban dan kecelakaan pesawat per tahunnya itu sebanyak 4.686 korban jiwa,
dengan jumlah korban terbanyak itu di tahun 2014 sekitar 1.108 korban jiwa. Dan untuk jumlah kecelakaan pesawat itu sebanyak 139 riwayat, dengan jumlah kecelakaan itu terbanyak di tahun 2016. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Iqbal. Untuk selanjutnya ada poster yang telah kami buat berisi tentang grafik-grafik yang telah kami buat berdasarkan data yang kami peroleh dari dataset yang kami gunakan. Untuk pemilihan warna, di sini kami menggunakan warna yang sedikit pucat untuk menunjukkan bahwa topik yang kami pilih ini sedikit serius, termasuk dalam topik yang serius itu. Untuk pemilihan font kami pilih yang memiliki garis tegas karena topiknya yang serius. Untuk di bagian atas ada line chart atau chart garis yang mempresentasikan total kecelakaan dan total korban per tahun dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2000 yang paling akhir 2023. Untuk garis biru, untuk garis merah di sini menunjukkan perkembangan total korban per tahun yang berpaut pada sumbu Y1 di sini korban dan sumbu X yang merupakan tanggal. Untuk garis biru di sini menunjukkan perkembangan total kecelakaan yang berpaut pada sumbu Y2 di sebelah kanan dan sumbu X, yaitu tahun. Dari grafik ini bisa kita simpulkan, bisa kita ambil informasi bahwa total korban yang paling tinggi ada pada tahun 2014 dengan jumlah 1.108, dan untuk total kecelakaan yang paling tinggi berada di tahun 2016 dengan total 22 kecelakaan. Lalu selanjutnya di bawahnya ada penyebab dari kecelakaan pesawat. Di sini kami bagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada malfungsi komponen, CFIT atau penerbangan terkendali ke daratan, bahasa Indonesianya mendarat atau permasalahan saat mendarat, masalah yang tidak diketahui, penyebab yang tidak diketahui, kehilangan kendali atau loss of control, kesalahan pilot atau pilot error, lepas landas atau take off, ditembak misil atau shot by missile, habis itu pembajakan atau hijacking. Di sini telah diurutkan dari yang paling besar di sebelah kiri ke yang paling kanan, semakin mengecil. Untuk malfungsi komponen di sini ada 27 kejadian, penerbangan terkendali ke daratan atau CFIT 26 kejadian, mendarat atau landing 19 kejadian, tidak diketahui ada 18 kejadian, kehilangan kendali atau loss of control 17 kejadian, kesalahan pilot 13 kejadian, lepas landas 13 kejadian, ditembak misil 4 kejadian, pembajakan 2 kejadian. Di bawahnya ada peta dunia, di mana ini menunjukkan wilayah atau medan jatuh pesawat tersebut. Titik atau lingkaran merah
Ini menunjukkan lokasi pesawat tersebut jatuh. Untuk ukuran lingkaran, ini semakin besar lingkaran itu mempresentasikan semakin banyak jumlah korban. Bisa kita lihat di Indonesia ada beberapa yang tumbang tinggi dan ada yang di South Indian Ocean dan sebagainya. Untuk di bawah peta dunia ada kategori wilayah atau zona jatuh, di mana wilayah pesawat tersebut jatuh seperti pegunungan dan lain-lain. Di sini ada bandara, pegunungan, lapangan atau area terbuka seperti gurun termasuk, perairan seperti sungai, danau besar, dan lautan, pemukiman, hutan atau wilayah yang berpohon, lalu jalan raya atau jalan tol. Di sini sudah kami urutkan juga dari yang paling besar ada di sebelah kiri, semakin ke kanan maka jumlahnya semakin sedikit. Di sini bandara ada 34 kejadian, pegunungan ada 29 kejadian, lapangan atau area terbuka ada 23 kejadian, perairan ada 20 kejadian, pemukiman ada 16 kejadian, hutan ada 11 kejadian, dan jalan raya atau tol ada 3 kejadian. Sekian. Udah. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok RB7. Kurang lebihnya mohon maaf.